Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Imam-imam itu kalau suruh naik susah banget ya. Ya, yang merasa imam naik atas panggung lah, jangan ngumpul di jamaah keliling cewek-cewek begitu. Yang merasa imam naik atas panggung, yang merasa imam ngumpul di belakang. Ingat sosok tulodo Igmatio Mamunkas Karsowen, ya, yang di depan harus menjadi contoh buat dari belakang. Naik aja susah, atau bikin sendiri orang naik susah. Apa perlu saya bongkar di panggung? Percuma saya bikin panggung berdiri yang naik aja sedikit. Hah? Tai itu lah. Yang merasa imam naik, kalau nggak naik besok saya ketak aja jadi imam. Bener nggak? Hah? Naik di atas, biar ada gunanya segini panggung gede. Ngumpet aja gitu. Apa takut ada uang sorban? Kesana lu. Udah tahu imam itu datang itu jangan belakangan. Kalau imam Ustaz Mus lagi mana Ustaz Mus itu kalau naik ke atas? Hah? Ada di atas nggak? Naik gitu. Bener nggak teman? Biar melihat jamaah itu kalau imamnya itu datang istiqomah pun enggak gitu loh. Jangan jamaahnya suruh istiqomah, imamnya kumat-kumatan kayak kucing lah. Duduk di depan, jangan di belakang. Di situ kan biar kelihatan, duduk ke belakang, mana kelihatan. Biar kelihatan di depan dulu, imamnya lagi apa enggak. Berapa kali saya ngomong, jangan cuma pertama yang ruang, baru penuh di atas. Kalau bilang jadi di bawah sama aja, gak sama lah. Ikuti perintah dengan enggak ya salah. Gak sama. Pokoknya yang merasa imam mulai besok naik ke atas panggung. Ada saya punya santri Ustaz Halim begitu, naik ke atas panggung besok. Kalau di atas kelihatan jamaahnya kelihatan. Oh, imam saya ada di atas. Oh, imam saya istiqomah. Jadi datang nggak datangnya kan kelihatan. Jangan orang suruh istiqomah, imamnya itu bikin keramat. Udah dibilang keramat itu jangan cuma nyari barokah, nyari buahnya barokah. Pohonnya barokah. Samikna barokah. Kalau disuruh naik, ngajari jamaahnya samikna, suruh dengerin, suruh patuh. Imamnya lele. Kalau bilang dari suara yang kami ada usah ngomong, semua orang tahu atau semua tahu. Kau usah ngajarin kalau usah begitu. Naik gitu ke atas. Jadi enak dilihat. Betul nggak? Ya udah, syukur Allah. Selawat dan salam tetap diaturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.
Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, dan juga barokahnya kedua orang tua, barokahnya guru, barokahnya wali-wali Allah, ulama Allah yang selalu Al-Fatihah ini Allah turunkan kepada kita masing-masing beserta keluarga. Wabil khusus barokah karamat Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu. Dengan sebab barokah imannya semoga ditambah oleh Allah, tambah meningkat imannya tambah meningkat, tentram rumah tangganya, baik hatinya, bersih hatinya. Jadi tiap malam minggu sudah zikir terus ya, diisi, diberi pengertian, dikenalkan oleh Abah kepada Allah bahwasanya hidup kamu berada dalam ketentuan Allah, baik yang terjadi padamu ataupun yang terjadi kepada orang lain. Kalau kamu menerima kenyataan hidup kamu harus menerima kenyataan hidup orang lain. Kadang kita menerima dengan hidup kita, kadang kita tidak menerima dengan hidup orang lain. Contoh, ini satu contoh. Kamu menerima sebagai orang tua dengan keadaan ini. Kadang melihat anaknya, rumah tangga anaknya yang gak kaya-kaya, selalu susah, kamu nyalahkan kadang. Betul apa enggak? Gimana suami kamu itu? Masa sudah berkeluarga kayak dulu, dari sampai sekarang gak kaya-kaya? Itulah takdir, betul gak? Jadi kalau kamu menerima dengan keadaan kamu juga harus menerima keadaan orang lain, termasuk keluarga kita yang lain. Justru kita mendoakan kepada Allah biar ekonominya, rumah tangga anak kita diberkahkan oleh Allah. Itu baru namanya orang tua. Jangan melihat kehidupan anaknya susah malah nyala-nyalain. Kalau anaknya kamu yang perempuan, nyalain suaminya. Kalau anaknya kamu yang laki-laki, kamu nyalain istrinya. Istri kamu gak punya pendampingan. Apa hubungannya pendampingan dengan keluarga? Ada gak yang begitu? Ada gak yang begitu? Gak ada hubungannya. Jangan kamu gak jodoh, gak cocok dengan suami kamu. Sudah punya anak 2 kok bilang gak cocok. Gak ada yang gak cocok. Jodoh itu sudah cocok. Kalau gak berjodoh gak bakalan jadi. Kalau gak cocok gak bakalan jadi. Gak ada istilahnya gak cocok keluarga itu, gak ada. Yang gak cocok itu yang gak jodoh itu baru gak cocok namanya. Betul begitu ya? Jangan bikin sumpek anak. Anak sudah sumpek ditambah sumpek. Datang orang tua mengeluh, Pak, Ma, saya punya masalah gini. Ya dari dulu lah kamu keluarga masalah dulu. Ya sudah, makanya Mak kan sudah bilang, Bapak sudah bilang, ayo ajak suamimu ngaji. Kan gitu baru bener. Ajak suamimu ngaji, biar tahu hakikat hidup ini, biar gak ngeluh tiap hari, biar gak masalah terus-terusan. Ada yang begitu ya. Makanya judulnya ya kayak begini sekarang. Jadi biar ada perubahan. Ini 2019, biar ada perubahan di dalam menata hati, perubahan dalam menata pikiran, wawasan ke depan. Ada perubahan dalam menyikapi hidup. Jangan tahunnya bertambah. Jangan, biar ada perubahan. Dikait-kaitkan dengan pilpres dan presiden. Siapapun presidennya, kamu sendiri gak bisa berubah. Diri kamu ya gak bisa berubah. Berubah diri dalam arti apa? Berubah sikap terhadap hidup ini, menyikapinya seperti apa. Betul? Betul? Kalau kamu bisa menyikapi hidup ini dengan memantapkan hati keimanan kepada Allah, baru disitu akan ada yang namanya perubahan. Sesuai dengan janji Allah, walau ana qura amanu wa taqaw. Betul? La fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk satu negeri
atau suatu keluarga, satu kampung. Jadi saya mengambil, Allah itu menyampaikan suatu negara yang begitu luasnya, begitu besarnya. Kalau penduduknya aman wa taqwa, barokah yang Allah turunkan. Apa barokah? Kebaikan dari Allah. Ini negara. Apalagi kalau rumah tangga, betul? Kalau rumah tangga itu aman wa taqwa, bapak aman wa taqwa, sehingga bekerja walaupun capek tidak pernah mengeluh. Istri aman wa taqwa, sehingga tidak ada keluhan di dalam rumah tangga itu. Anak aman wa taqwa, disitulah kamu akan merasakan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Ini sudah perubahan. Ketika keadaan hatimu berubah, keadaan rumah tangga berubah, ekonominya pun akan ikut berubah. Berubah dengan apa? Dengan keberkahan. Uang banyak tidak berkah, tidak jadi apa-apa. Pegang uang, yang keluarga sakit lah, yang mertua jatuh dari tempat tidur lah, yang bapak jatuh di perut emak lah. Loh, jatuh di perut emak bisa pingsan. Masuk rumah sakit, biaya lagi tuh, Pak. Betul apa enggak? Ini kalau enggak berkah. Kalau berkah itu, gitu loh. Kalau rezeki berkah, itu enggak habis. Ingin ini, yang enggak mau gimana, bisa terwujud. Berkah selalu ada. Berkah itu hidup berkah. Di mana ada kesulitan selalu ada jalan keluarnya, karena berkah. Kalau nggak berkah, gagal besar. Sekian bulan kemudian kecil habis modal. Usaha berkah, biar masih untung. Kalau berkah, ada jamaah yang dagang masih untung. Ada. Sekarang punya mobil, sekeluarga ikut ngaji semua. Mana nih orang ini? Dari sekarang itu, betul nggak? Itu kalau sudah malam minggu bikin prank dia, nggak kayak gitu dong. Padahal rame. Pokok malam minggu prank. Berkah. Dulu dia usahanya itu sembako besar, jadi agen, bangkrut. Ikut ngaji bangkrut. Tapi nggak usaha, akhirnya alih profesi. Dia itu dagang nasi uduk. Justru dagang nasi uduk, dagang sembako ngabisin mobil, dagang nasi uduk bisa beli mobil. Ini berkah. Karena orang bangkrut nggak apa tetap aja yakin dia. Dari sekarang itu. Ini berkah ya orang. Makanya ayo kalau ingin berubah, nggak usah teriak-teriak ganti ini, ganti itu, ganti bupati, ganti lurah, ya nggak bisa. Kalau kamu sendiri nggak berubah keimanan kamu kepada Allah, mantep-mantepnya kurang. Presiden tidak jadi jaminan membuat perubahan dalam hidup. Betul, bupati tidak jaminan. Ya, karena presiden, bupati, gubernur hanya memberikan aturan. Betul? Betul apa enggak? Betul? Menjalankan aturan sesuai dengan undang-undang. Kamulah di mana letak keberkahan hidup, di mana perubahan. Mulailah dari perubahan yang mendasar. Kalau kamu ingin merubah rumah kamu, mulai dari dasar. Kalau cuma rumah yang dibuat, rumah saya tingkat, pondasinya yang kamu pikirkan, tunggu ambruk, justru mati tertimpa rumahnya sendiri. Kalau perubahan dari dasar, kenapa bangunan itu retak? Ada gelap, ditonol, ditempel semen lagi, dicet, hilang, retak lagi. Caranya bagaimana? Ganti bawahnya. Pondasinya itu yang dibetulin. Kasih seperti pondasinya, gali dulu, karena patahan itu ada di pondasi. Begitu juga kalau sana mentok
sini mentok, kan gitu kan ya. Sudah jalan-jalan mentok lagi, mentok lagi. Kalau mentoknya bikin anak enak. Sekarang gini, kalau rumah itu retak, apalagi lebar retaknya, kamu tenang nggak tidur di sini? Tenang apa enggak? Apalagi hujan, takut ada gempa, rumah ambruk, tenang apa enggak? Enggak tenang. Begitu juga iman ini yang harus diperbaiki. Apa selama ini gak baik? Apa salah? Salah sih enggak, cuma kurang pas. Sholat jalan, sholat duha, sholat tahajud, iri gak berhenti-berhenti. Ini berarti imannya belum betul. Amanu wa taqwa. Ada yang nanya sama abah ibunya apa? Ada kiai apa ibunya? Dia belajar ibunya saya. Bisa ukur. Oh ibunya saya amanu wa taqwa tidak. Amanu wa taqwa. Kalau aman wa taqwa, ketentraman diberikan oleh Allah sesuai dari Allah. La fatahna alaihim barakatin minas samai wal. Allah berikan, Allah turunkan barokah, kebaikan-kebaikan dari langit dan juga dari bumi, dari atas, dari bawah diberikan oleh Allah. Kalau betul-betul aman wa taqwa. Seperti apa aman wa taqwa? Abah begitu kan? Sering kamu bilang iman. Kalau kamu iman betul kepada Allah, bukan hanya percaya Allah sebagai Tuhan, tapi percayalah bahwa hidup mati kamu semua sudah berada dalam ketentuan Allah. Yakini itu kalau memang kamu beriman. Kaya miskin, senang susah hidup saya, untung dan rugi, mulia tidaknya hidup saya, ini adalah ketentuan Allah. Saya harus rela menerima, hidup menjalani, itu baru namanya iman. Takwanya seperti mana? Taklukkan semua hidup kamu, serahkan seutuhnya kepada Allah. Yang baru sekarang dan yang akan datang, senang susahnya, untung ruginya, selamat tidaknya hidup kamu, serahkan Allah yang punya urusan. Saya hanya menjalani, itu baru namanya aman wa taqwa. Kok kadang imannya kamu kalah sama utang? Betul enggak? Kalah sama utang. Buktinya mana, Pak? Mau makan yang utang. Yang diceritakan ke sana kemari utang. Ketemu teman cerita utang, ketemu saudara cerita utang. Ngumpul keluarga cerita utang, mau tidur cerita utang. Padahal kata Allah, ada bidzikrillah tatma'innul qulub. Padahal kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah. Dzikran katsira. Betul enggak? Alladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Berzikirlah kamu kepada Allah siang maupun malam dengan sebanyak-banyaknya. Suruh ingat kepada Allah. Kamu kan kalah. Lebih banyak ingat utangnya kamu terima ingat Allah. Ayo jujur saja, jujur. Ayo saya mau tanya. Padahal Allah sudah mengajarkan ingat utang, ingat kepada Allah. Bahwa yang memberikan utangan jalan utangnya adalah Allah. Allah juga yang akan memberikan jalan keluar kepada saya. Itu yang seharusnya. Jangan enak-enak kumpul sama suami, sama istri, ceritanya utang jadi berantem. Sudah buka baju cerita utang jadi gak jadi. Ada nggak yang begitu? Hah? Iman. Ayo, benar nggak saya bilang iman kamu kadang kalah sama utang. Kalau memang iman, ya
dukangmu sebutlah Allah. Dalam senangmu sebutlah. Artinya bukan senang Allah, Allah. Susah Allah, Allah. Senang, ingatlah yang bikin senang kamu adalah ingat, merasa. Bukan hanya ingat, merasa sepenuhnya. Betul-betul merasakan Allah yang membuat saya senang, Allah yang membuat saya susah. Merasakan itu, bahwa itu Allah yang memberi semua itu. Baru kalau sudah begitu, kata Allah gimana? Di balik kesulitan, baru yusronya akan datang. Ketika kamu diberikan kesulitan, merasa betul ini dari Allah, ini ketentuan Allah, hidup ini ketentuan Allah. Saat ini saya berada dalam sulit, saat ini dalam kesusahan, inilah ketentuanmu ya Allah. Relakan hati saya ya Allah, agar saya hidup menjalani apa yang diberikan padamu ini. Baru yusro akan datang kalau seperti itu ya Allah. Berbalik kesulitan itu, kesusahanmu akan Allah datangkan kemudahan-kemudahan. Gitu caranya. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Dulu saya Badriah, dulu dosen juga, suaminya kerja pegawai negeri, enggak beli tanah. Akhirnya dia putus tak jadi jamaah, bulan ngimamin, sekarang beli tanah. Bukan puluhan juta, miliar, semiliar lebih. Padahal pengangguran. Dari mana? Allah punya urusan. Itu kamu jadikan ayat. Kalau saya cerita si Abi ini, datanglah, tanyakanlah apa yang sikap kamu dalam hidup sehingga kamu bisa berubah seperti itu. Kadang saya cerita pantun, betul nggak? Hah? Pantun dulu saya cerita, bukan pamer. Itu saudara kamu. Coba kamu tanyakan. Rumahnya kebakar, gudangnya kebakar, 3 miliar lebih habis. Tapi dia tegar, semua yang Allah yang atur. Kata Allah. Saya bilang, pantun rela pantun. Ridho Allah, wallahi saya ridho bahwa yang berarti akan dikayakan lagi sama Allah. Sekarang bangkit lagi, namanya panti, dulu karyawan. Cuma apa yang saya sampaikan diterapkan betul-betul gitu loh. Diterapkan betul-betul. Kalau amalannya nggak gunanya sama. Gak usah nanya kamu dirikan apa, dikasih amalan apa sama Allah. Jangan nanya begitu. Kadang nanya dikasih amalan apa kamu bisa seperti banyak. Mohon maaf, kadang datang ke saya, mohon maaf ya. Ya kadang kiai juga, kiai minta amalannya kiai biar bisa begini. Oh, amalan apa? Amalan saya satu amalu wa taqau. Kalau wiridan banyak saya, termasuk bang itu wiridan saya. Betul enggak? Amalan saya amalu wa taqau, wiridan saya manakib. Jelas jemaah? Ini wiridan yang kita baca ini wiridan, betul? Yang dijadikan amalia. Lalu praktekkan hidupmu, amalkan iman wa taqwa itu, amalkan dalam kehidupan kamu. Baru lafatana alaihi barakatuh minas samai wal ardh. Kalau amal wa taqwa kamu amalkan dalam kehidupan kamu, baru alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kalau itu kamu amalkan betul-betul, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah jamin kebahagiaan kamu. Katanya ini jamin apa jaminannya? Amanu wa taqaw wallahi wa nabi dunia. Jadi kalau kamu tanya apa rahasia amalnya apa? Amanu wa taqaw, iman yang selalu saya jaga, takwa kepada Allah yang selalu saya jaga. Jangan sampai iman ini bersandar kepada selain Allah, itu yang saya jaga. Jangan sampai masalah hidup, kesulitan hidup menghalangi manfaat saya
Itu yang saya. Makanya Abah biar ditipu orang, ya, berkali-kali nggak pernah membuat hati saya itu gimana enggak. Kenapa? Semua ini sudah maunya Allah. Ada rahasia di balik semua itu. Saya yakin itu aja saya. Kalau kamu kan enggak ketipu 10 juta pakai sakit kan? Gara-gara suamimu ketipu karena kamu minggat, uri. Ada yang begitu. Kadang istrimu punya utang yang kamu sendiri nggak tahu, istri kamu punya utang, wah jadi marah besar. Betul nggak jemaah? Betul apa betul? Uminya ikut arisan, dapatnya sih gak gede gitu kan. Jadi begitu sudah dapat uangnya gak, dari ketuanya tuh gak dikasih habis. Saya bilang bagus, lupakan saja. Tapi Rasul saya lupakan saja lah. Dia kalau ada nggak mungkin pakai uang kamu. Kalau dia ada nggak mungkin nggak dibayarin. Mungkin dia punya kebutuhan yang besar, biarkan saja sudah. Nanti diganti dengan yang lain. Iya kan? Iya kan masih aja di WA dulu. Ya sama saja bohong. Sudahlah saya bilang. Lupakan apa yang tiada. Syukuri nikmati apa yang tersisa. Niscaya yang tiada akan kembali ada, walaupun dengan wujud yang berbeda. Biar saya gantiin, saya gantiin, biar gak ingat lagi. Memang kalau perempuan tuh uang segitu, iya buat aku gak apa-apa ya, buat apa? Tapi buat saya gede ya, sama saja. Gak ada uang besar, gak ada uang kecil, uangku sama ukurannya. Bener apa enggak? Kayak apa uang besar ini? Kalau yang lebarannya saudara persegi, sama. Uang besar dan kecil itu tergantung manfaatnya, itu menurut saya. Biar kamu punya uang banyak, kalau manfaatnya gak jelas, jadi kecil nilainya. Tapi biar uang itu sedikit, kalau manfaatnya besar. Nah, kalau manfaat buat dirimu, keluargamu dan orang lain, ini besar menurut saya. Makanya jangan cari uang besar. Kalau kamu nyari uang besar ketinggalan. Mau nyari uang miliaran, ketinggalan. Ketinggalan yang punya modal gede-gede, betul. Jadi manfaatnya, kamu punya uang, kalau memang bermanfaat untuk keluarga kamu, apalagi bisa bermanfaat untuk orang lain, itu namanya uang besar. Besar manfaatnya. Apa artinya uang besar kalau kecil manfaatnya? Uang kecil kalau besar manfaatnya, ini yang menjadi barokah dunia akhirat. Hidup zaman mana ke? Ayo amalkan benar jamaah. Amal dua tahun. Ya, rasakan sendiri nanti. Jadi apa yang Abah sampaikan, coba amalkan, praktekkan gitu. Betul tidak ya Pak? Biar punya utang, kalau praktekkan betul nasihat Abah, ringan nggak rasanya? Ringan apa enggak? Ringan apa enggak? Ringan. Betul? Kuncinya apa? Jadi tentang masalah ketauhidan, ini pemantapan iman. Kalau saya katakan apapun yang terjadi, Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah. Ini pemantapan iman. Makanya sering saya ulang, kenapa manusia sering lupa? Begitu kamu mau lupa, diingatkan sehingga tidak sempat kamu melupakan bahwa Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah.
Gak sempat kamu lupa. Betulkah itu? Iman termasuk berdirinya al-Mu'tazili ini dibangun dengan iman, aman, wa taqwa. Sudah? Kok diem? Terkesima? Amanu. Tapi memang jujur, walaupun tidak 100% kamu setidak-tidaknya, gitu loh, betul kan? Harus terus sampai akhirnya bisa 100. Apa doa ya Allah? Saya minta kepada nikmat yang telah Kau berikan kepadaku, saya mohon cipratilah untuk jamaah menanti. Termasuk nikmat apa? Nikmat aman wa taqwa. Kalau dunia bikin sumpah kamu salah. Sebelum kamu lahir, dunia ini sudah ada. Sudah ada? Sudah ada. Harusnya dibalik. Jangan dunia yang membuat kamu sumpah, bikinan dunia itu sumpah mikirin kamu. Gimana caranya? Betul kan? Kamu selama ini kan sumpah gara-gara kamu ditagih utang terus. Dibalik sekarang, bikin sumpah yang menagih utang semua. Sudahlah Bu Haji, sabar dulu, belum ada. Saya udah usaha namanya belum ada. Allah Maha Baik, takdirnya tak pernah salah. Wajar kamu, biarin aja kamu. Kalau kamu kan nanti seterusnya tidak ada lagi semua. Gimana? Dan sama lagi. Yang penting jangan tidak ada niatan, tidak bayar hutang. Paham ya? Jangan sampai ada niatan tidak bayar hutang. Ada niat besar untuk membayar hutang, tapi apa hendak kita? Maksud hati memeluk gunung, apa daya akan tak sampai. Maksud hati ingin melunasi hutang, apa daya? Urusan belum juga kelar, bisnis juga belum jalan. Gimana mau jalan kalau nggak bisnis? Kalau saya begini, sabar dulu ya. Uang apa masih ada di luar, belum pernah masuk. Tenang aja, uang apa banyak sebenarnya. Cuma pada di luar. Susah kalau di luar mau masuk. Tak tahu di luar gimana. Benar ya jemaah ya? Betul? Yang penting satu apa pesan? Jangan ada niatan tidak dibayar. Niat yang benar, yang kuat. Ya Allah, saya, ya Allah, dengan kuasa ya Allah, berilah saya ya Allah kuasa, berilah saya kesempatan bisa melunasi hutang saya kepada si Agus ini. Kamu ingin bayar hutang, tapi kamu tidur melulu. Jangan jengkel juga. Tidur dulu. Bangun tidur berantem. Kalau berantem makan tidur lah. Apanya yang membuat ya Allah ya Allah. Saya ingin melihat kamu lagi. Tidak lagi tadi utang. Kamu kan dari doa doang ya tak bisa. Sunnah Allah itu yang kita jalankan. Betul nggak? Bekerja itu sunnah Allah, usaha sunnah Allah, tapi tetap bergantung harapan jangan kepada usahanya, tetap kepada Allah. Lanjut. I love you jamaah. Kayak sekarang ini kan zaman
demokrasi. Betul. Jangan sampai demokrasi ini ditafsirkan yang salah. Betul. Demokrasi bukan berarti kebebasan menghujat orang, menjelekkan orang seenaknya, tidak begitu. Hah? Betul, betul. Jadi nanti pilpres, ya pilpres, milih presiden. Kenapa kita harus ribut hanya gara-gara milih presiden? Beda pandangan itu wajar, itu biasa, sunatullah. Tapi jangan sampai perbedaan itu menimbulkan perpecahan. Ya, tidak ada kecap itu. Misalnya, oh dia pedagang A, nggak mungkin pedagang A itu nggak bagus-bagusin dagangannya. Tapi kalau kamu mau dagang, daganglah. Silakan promosikan daganganmu, tapi tidak perlu menjelekkan dagangan orang lain. Itu baru bagus. Itu namanya fastabiqul khairat, berlomba untuk berbuat baik, bersaing di dalam secara sehat. Oh, kamu pendukung A, lalu jelek-jelekin pendukung yang B, yang B juga begitu. Itu bukan sikap kita sebagai orang muslim. Apapun alasannya, kita adalah satu nusa, satu bangsa. Kita sama orang Islam satu akidah, betul, satu agama, seiman, senasib, seperjuangan. Setuju kan? Betul? Betul apa betul? Beda pandangan boleh, tapi ingat khususnya jamaah menakib. Ingat itu, kadang kan masuk berita begini, jelekan paslon sekian, kamu nanggapin, percuma, kamu beda aja lah kalau nanggapinnya begituan. Nah, konceng aja sudah, undi baru ngobrolin masalah politik. Siapa yang mau dengerin dulu? Hah? Di warung ngobrolin politik. Wah, nanti kalau ini dan ini begini sok tahu. Benar kan? Oh, yang mau tolong, tapi saya kayak mau jadi menteri ya. Kadang sama teman sampai berantem, hanya gara ini buku. Coba kalau kita lihat di layar televisi, sangat ngomong baru, selesai itu kopi baru lagi. Udahlah, kamu jangan terpancing, ya. Jaga keharmonisan dalam rumah tangga kamu, jaga keharmonisan dalam berteman, jaga keharmonisan dalam pergaulan. Betul enggak? Betul. Jangan hanya gara-gara pilpres kamu diadu domba. Ingatlah itu. Wa tasimu bihamdillahi jami'an. Betul? Wala tafarraqu. Betul? Kekuatan Allah itu ada dalam berjamaah. Maka janganlah kamu bercerai. Dan kita sebagai orang muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Fa'aslihu baina akhaykum. Betul enggak? Fa'aslihu baina akhaykum. Maka berbaiklah kamu sesama saudara kamu itu. Jangan gontok-gontokan. Kita kata ke saudara, innamal mu'minuna ikhwatun. Kita orang Islam adalah saudara. Tapi kalau nggak mendukung A, datangnya kafir. Nggak dukung B, datangnya apa itu? Pilpres gak ada kaitannya dengan agama. Catat itu.
Sebelum Indonesia ini berdiri, Islam itu sudah ada di Nusantara ini. Ya benar. Bagaimana Pangeran Diponegoro, Cut Nyak, Pattimura, Sultan Hasanuddin? Betul nggak? Sebelum Indonesia merdeka, Islam itu sudah ada. Islam tidak ada kaitannya dengan pilpres. Pilpres. Islam ya Islam. Jangan dikait-kaitkan. Kalau nggak pilih ini kafir, apa hubungannya non? Kayak kemarin tanggal 19 Pak Jokowi ke sini, betul kan? Terus kapan, hari apa ini? Malam Selasa ya, Senin malam Selasa yang lalu Bang Sandi ke sini. Ya memang sama-sama ke sini semua. Buka di sini main karambol sama main apa? Biliar sama saya. Kalah dengan biliar. Iya, dia masukin 2, saya masukin 3. Kalau saya masuk, masa diurutan saya itu. Saya ahli kan gak masukin itu. Perbanyak gak masukin saya. Makanya ayo, khususnya jamaah mereka jaga kerukunan ya. Beda-beda pandangan silakan ya, akan tetapi jangan sampai jadi permusuhan. Betul? Makanya mari kita doakan supaya pilpres yang akan datang ini berjalan aman, terdamai dan kondusif. Seluruh rakyat Indonesia disatukan hatinya dalam satu ikatan Bhinneka Tunggal Ika, satu ikatan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Salah sebelum begitu. Jadi nggak usah dikait-kaitkan, nggak usah bawa-bawa agama, politik ya politik ya. Dari zaman Pak Harto, saya sudah bikin manakib. Begitu ganti Pak Bukan dulu Pak Habibie, saya tetap bikin manakib. Ganti Gus Dur, saya tetap manakib. Ganti Bu Mega, saya tetap manakib. Ganti Pak SBY, saya tetap manakib. Pak Jokowi tetap manakib. Adanya tetap gak diubah. Sholatnya gak diubah. Betul apa enggak? Kita jangan mudah ingat. Di zaman Belanda ada yang namanya taktik adu domba, yang namanya kalau bahasa Maduranya itu divide et impera. Jadi taktik adu domba. Seakan-akan ini menjelekin paslon nomor 1, terus yang ini menjelekin paslon nomor 2. Padahal yang main itu aja. Nah, kita yang ribut sendiri, yang botak-botak itu enak aja dia. Ingat itu, betul nggak? Karena saya yakin baik di kubu Pak Prabowo tidak bakalan ngajarkan begitu, maupun di kubu Pak Jokowi. Betul apa enggak? Kita jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang negatif sehingga kita membenci kepada pendukung salah satu pendukung atau salah satu paslon. Jangan. Bisa jadi itu permainan pihak ketiga yang sengaja untuk mengadu domba kita sebagai umat Islam. Ingat ini. Yang jelas bagi saya, Pak Jokowi Kemal Ma'ruf Amin adalah putra bangsa terbaik. Pak Prabowo Sandiaga Uno juga anak bangsa terbaik. Dan keduanya sama-sama menjalankan takdir Allah. Betul betul di dalam era
demokrasi di Indonesia ini. Itu hanya menjalankan takdir Allah untuk menjalankan roda demokrasi. Setuju? Saya perlu kasih tahu begini, ya. Nanti kamu nyebut-nyebut Al-Baghdadi lagi. Jangan. Aku titip demi cintaku kepadamu, demi cinta kita untuk bangsa dan negara kita. Kasihan anak cucu kita. Kalau kita sudah karuan, yang sudah nikah karuan, udah tahu rasanya serabi. Dan kalau terjadi cekcok perang saudara, kasihan anak-anak kita yang belum tahu serabi kayak apa. Kamu sudah tahu uang besar uang kecil. Gak ada cucu kita. Haruskah kita mewarisi kepada anak cucu kita ini dengan cekcok perang saudara? Naudzubillah dari tadi. Sadari itu, ya. Maka mari kita doakan, ya. Orang-orang yang hanya ingin merusak tatanan negeri ini, ya, ingin mengadu domba, ingin bikin kacauan, Allah sadarkan. Allah sadarkan. Supaya demokrasi ini berjalan indah gitu loh. Betul enggak? Enggak saking jelek. Makanya aku tuh enggak pernah buka Facebook. Buka Instagram apa? Instagram ya. Enggak pernah apa. Kenapa? Riweuh. Bener enggak? Lebih baik SMS, telepon, WA kepada yang ini aja, yang biasa-biasa. Kalau ada WA, aku pada masuk WA, beritanya begini-begini, ngejelekin si A, ngejelekin si B, apa langsung hapus saja, nggak dibaca sama baik, langsung hapus saja. Supaya apa? Supaya hati ini tidak ternodai dengan omongan, dengan tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Setuju jemaah? Ya sudah. Jangan salah menafsirkan di dalam demokrasi. Sama dengan modernisasi. Modern ini kalau disalah tafsirkan jadi rusak. Demokrasi kalau salah tafsirkan juga rusak. Betul enggak? Kalau modern ditafsirkan, kalau kata Roma Irama gimana? Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah. Ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya di dalam berkiprah. Modern dicerna sebagai kebebasan. Sama demokrasi ini, betul nggak? Demokrasi kadang pejabat dihina. Itu kan tidak bagus, betul nggak? Modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa ada batasan, betul nggak? Kumpul kebo bukan modern, atau kalau dibalik, menghujat orang bukan modern, betul kan? Salinlah dulu apa yang datangnya dari barat. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkanlah kulitnya. Betul. Ambil yang baik dan campakkan buruknya. Betul. Memakai jilbab rapi, sopan dan beradab, dan itu perintah Tuhan dipersoalkan. Pakaian ini yang membangkitkan si kunyit, dan mengundang kejahatan tak keberatan. Bila aurat terbuka, aku jawab dong buntutnya. Bila aurat terbuka, pemerkosaan melanda. Modernisasi yang kini melanda dunia menjadi masalah.
ternyata masih banyak yang salah menafsirkannya. Di dalam berkiprah modern dicerna sebagai kebebasan, bebas lepas tanpa adanya batasan. Tak semua yang bukan, tapi suatu keingkaran. Mabuk-mabuk bukan, tapi suatu kemungkaran. Lihatkan dulu apa yang datangnya dari barat. Saling dulu ya. Jangan asal telan, ambil isi dan campakkan. Ambil yang baik, campakkan. Lalu seperti apa kemudian? Berpendidikan dan juga berkemajuan di dalam segala bidang ini modern. Musiknya gimana? Kemanusiaan, tinggi nilai peradaban di dalam pergaulan ini modern. Mari membangun, orang kompak dong. Mari membangun negara dengan landasan agama. Itu baru namanya modern. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi jaga pergaulan. Bergaulah kamu dengan baik. Jangan sampai dalam pergaulan itu justru rusak hanya gara-gara beda pandang. Betul? Berbuat baiklah kamu terhadap sesama kamu. Betul apa enggak? Karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Betul apa enggak? Wa ahsin kama ahsanallah ilaika. Betul enggak? Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada atas kamu semua. Allah berbuat baik kemana? Coba, seperti apa kebaikan Allah? Dia mau ingkar kek, mau dia ahli ibadah kek, mau dia ahli maksiat kek, tetap aja dikasih kepada Allah. Betul? Yang namanya karunia tetap Allah bagi semuanya tanpa Allah. Walaupun dia ingkar kepada Allah, tetap Allah kasih. Nah, kalau Allah memberikan kasih, kamu pun dalam bersikap bergaul tidak usah pilih kasih. Berikanlah kebaikanmu kepada siapapun. Tidak usah kamu pilih kasih. Kamu pendukung siapa? Enggak. Benar enggak? Kalau kamu beri, tidak usah kamu melihat siapa yang akan kamu beri. Betul? Ini orang baik, ini orang gak baik. Tidak usah apa memberi pun tidak boleh lihat-lihat kok. Gak pilih kan? Sudah cukup? Hidup zaman mana ke? Mau nyanyi dulu? Abang kecut masalahnya. Kadang Joko Salman sudah bolak-balik lagi gak nyawer lagi. Terlalu. Orang yang berat itu isinya 2.000. Buset, tangan saya ini buat murid gak cukup. Ya udah ya. Oh ya, minggu besok ini saya bikin kartu anggota kayak ini. Jadi nomornya Gibol, namanya Gibol. Nah nanti di situ, jadi saya wajibkan seluruh jamaah nanti punya kartu anggota. Saya wajibkan. Kalau Pak Jokowi mengeluarkan kartu sakti, anggota ini juga nanti punya kartu sakti. Dengan kartu ini nanti misalnya kalau sudah terkumpul 10.000, baru nanti ada orang saya tugas ke mall-mall atau alat transportasi. Jadi kalau nanti masuk ke mall pakai ini nanti dapat diskon. Tapi nanti kalau sudah ada nih, kalau baru 100, 200 ya nggak mau terima mall itu, betul nggak? Dan nanti kalau pakai kartu ini nanti umpamanya kelebihannya kamu di Kalimantan, kamu kekurangan ongkos atau nyasar, kamu bisa telepon call center, nanti ini saya jadikan kantornya.
Kamu bisa telepon ke call center sini, nanti dicek mana jamaah terdekat dari posisi kamu saat itu. Kalau nanti akan kontak sini suruh jemput, kalau nggak bisa, kalau jauh nanti langsung kontak saya. Nanti dari polsek terdekat nanti akan menjemput kamu. Bahkan nanti kalau perlu nanti saya kalau sudah banyak pun nanti kita sediakan lawyer juga di sini atau advokat atau LBH ya. Jadi lembaga bantuan hukum LBHI ya. LBH, lembaga bantuan hukum. Jadi kalau ada jamaah yang punya masalah, nanti kita sediakan pengacaranya. Biar nggak sembarangan memperlakukan jamaah nanti. Setuju nggak? Ya, nanti kamu beli sembarangan. Misalnya kamu punya utang ke Maeno, ambil nanti sertifikatnya, setelah kamu sudah lunas, lagi kasih sertifikatnya, kita tangani itu nanti. Kalau nanti mau ngurus tanah segala macam, kita sediakan nanti di sini. Nanti kita kerjasama di sini dengan jamaah yang memang sudah jadi notaris, bisa dibantu gitu. Setuju nggak gitu? Setuju nggak? Jadi nanti yang laki-laki nanti warnanya hitam, yang perempuan warnanya kayak gini, silver, supaya nggak tukar. Nanti di sini sudah ada barcode, jadi kamu bisa cek nanti itu punya handphone Android, nanti dikasih tahu caranya. Begitu nanti di screen, nanti akan kelihatan nama kamu semua terdaftar ada di sini. Dan dengan kartu ini pula umpamanya nih, kamu ada yang meninggal dunia, harus kasih tahu di sini, sehingga nanti akan datang untuk kita kontak di jamaah mana. Nanti jamaah terdekat itu diberitakan, tolong imamnya yang terdekat kamu urus itu jamaah mana yang ada yang meninggal dunia. Bagus nggak? Di sini nanti ada call centernya di sini. Dan nanti sekaligus daftar, di foto nanti, karena di sini nanti ada fotonya. Nanti cocokin fotonya, cocok apa enggak? Jangan fotonya cewek kok pakai kumis kan? Usaha foto mah, yang foto yang di bawah ini masalah itu. Setuju kayak ini? Satu, kelebihannya lagi apa? Nanti misalnya nih, ada Pak Entung, ada Panti yang punya mebel. Nanti bisa daftarkan nanti di sini. Nanti setiap yang pakai kartu ini datang, nanti dapat diskon. Betul nggak Pak? Nanti di diskon, misalnya ini loh mebel A, B, C, D. Kalau kamu ke mebel ini, kamu dapat diskon sekian persen. Bagus nggak? Satu, nanti kalau mau nikah, seperti yang pernah Pak cerita kan? Tapi gimana caranya? Jangan ngaku-ngaku jamaah. Mana buktinya kalau kamu jamaah? Tunjukkan, dicek, benar. Ini sebagai database. Jadi saya wajibkan semua. Setuju nggak? Setuju nggak? Tapi pakai iuran mau nggak? Mau nggak? Nah, ini kalau nggak pakai iuran, ini kalau pakai pengacara bayar pakai apa? Terus umpamanya, kamu ke klinik berobat, habis umpamanya 500.000, udah bawa aja ini yang di sini, nanti akan digantikan langsung. Diganti langsung, cash. Jadi kayak asuran. Jadi bukan kamu yang saya asuransikan, tapi kartunya saya asuransi. Setuju gak itu? Setuju enggak? Mau apa enggak? Jadi enggak pakai asuransi juga enggak masalah. Kenapa? Ini iuran kok. Jadi subsidi silang. Biar saling bantu satu sama. Nanti kalau pakai kartu ini, masuk ke tempat wisata ini nanti dapat diskon 50%. Syaratnya pakai kartu ini dapat diskon 50%. Nanti saya akan kerjasama dengan tempat-tempat wisata, misalnya kayak Ancol, Taman Mini. Nanti kalau kamu ke Ancol pakai ini dapat diskon, gitu loh. Caranya Pak, ya harus terkumpul dulu datanya ini. Kalau
sudah mencapai sekitar 10.000 atau 5.000 baru nanti kita jalan ke sana. Kalau cuma 100 orang ke sana ya nggak terima sana. Itu satu bukti bahwa dengan berjamaah ada kekuatan. Mau nggak ya? Nanti umpamanya yang punya rumah makan, nanti daftarkan di sini daerah mana. Nanti jamaah yang makan di rumah makan itu, ini loh, jamaah mana yang buka rumah makan. Kalau kamu makan di rumah makan itu, kamu bisa dapat diskon. Bagus kan itu? Bagus kan? Lo dapat diskon juga di warteg. Apa yang pedagangnya jamaah, betul nggak? Walaupun bukan jamaah, nanti lama-lama kan jadi jamaah. Karena nanti kita datang warteg yang ada berapa kan ada kumpulan warteg itu. Ada paguyubannya. Gimana gitu? Setuju nggak ini? Setuju nggak? Yang usah nanya iuran dulu. Yang penting kamu daftar dulu, begitu jadi kamu tebus. Itu aja dulu. Maunya berapa? Enggak, saya mau tanya maunya berapa? Saya mau nanya maunya berapa? 50.000 ke 100.000. Coba yang 50 ngacung, yang 100 mana ngacung? Oh berarti kalau yang 50 orang pelit. Buat diri kita sendiri kok pelit. Saat kelebihannya apa lagi jamaah? Kadang-kadang ada orang dagang mengaku-ngaku jamaah. Kadang pakai merek Al-Baghdadi minta sumbangan juga ngaku-ngaku gitu loh. Betul apa enggak? Tapi kalau udah punya ini tidak bisa. Oh, begitu ada yang bawa kayak gini terus suka sumbangan atas nama Al-Baghdadi, kamu tinggal kontak di call center. Bener nggak ada data orang ini? Di sini dicek. Jadi ini nggak bisa dipalsu, nggak bisa dipalsu. Kamu kalau punya iPhone Android, kamu bisa cek langsung di barcode ini nanti. Caranya nanti dikasih tahu. Setuju? Nih saya mau tanya nih 50.000, 75.000, 25.000, 50.000, 75.000, 100.000. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Kompak dong. Coba yang ini 25.000 ngacung. Yang pilih 50.000 ngacung. Udah gak apa-apa yang pilih 50.000. Yang pilih 75.000 ngacung. Yang 100. Oh ya sudah. Ambil suara terbanyak ya. Gratis ya. Nyanyi dulu ya. Yuk kalau mau nyanyi ya. Setuju ini? Jadi nanti ada tempat foto juga di situ kantornya itu nanti. Yes. Ini bukan sekali masang ini loh, bukan tiap bulan loh ya, jangan salah paham ya. Nebus ini doang, paham nggak? Yes.
dikerja mistikir dari bawah sampai ke kantin. Diberikan kami amankan, diberikan isinya menanti. Siapa suka mari amankan, yang tak suka boleh pasti berpikir, yang anti fanatik boleh benci dan anak usir. Biarkan kami mengamalkan pikir kami pikir fanatik. Takut hidup zaman mana? Hidup apa? Warahmatullahi wabarakatuh.